Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vegananda dengan NIM 17315151044. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi adalah istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Contohnya, Apple dengan produk iPod-nya. Dulu, sebelum produk ini muncul, hampir tidak ada pemain dalam industri musik digital. Semuanya bersaing dalam pasar tradisional, yakni pasar musik dengan kaset atau CD. Kemudian Apple menciptakan media iPod dan dengan itu mereka sukses menciptakan permintaan atau pasar baru, yakni pasar musik digital. Esensi dari strategi Blue Ocean adalah mengidentifikasi dan mencari potensi pasar baru yang masih belum disadari oleh pemain lain. Dengan demikian, suatu perusahaan bisa melenggang sendirian menguasai pasar itu sebelum para pemain lain menyadarinya. Untuk bisa melakukan strategi Blue Ocean secara baik, maka kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai strategi kanvas. Alat ini pada dasarnya merupakan alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean. Strategi kanvas. Alat ini membantu kita mengidentifikasi dan memungkinkan untuk memahami 1. Arah persaingan dalam industri. 2. Faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri baik mencakup aspek produksi dan pelayanan. Apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. 4 Action Framework. Strategi kanvas, kita bisa melakukan Blue Ocean strategi dengan menggunakan 4 Action Framework. Aksi 4 elemen ini merujuk pada hal sebagai berikut. 1. Eliminasi. Faktor fitur apa saja yang bisa diambil untuk diberikan, namun sebenarnya bisa dieliminasi. Dalam industri, fitur apa yang sebenarnya tidak begitu penting, namun karena kebiasaan selalu ditawarkan kepada pelanggan. 2. Mengurangi. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya dikurangi karena tidak memberikan value yang tinggi kepada pelanggan. 3. Meningkatkan. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar industri. Dalam industri, fitur apa yang sebaiknya diberikan karena mampu memberikan value yang sangat tinggi kepada pelanggan meski mungkin fitur ini sudah ditawarkan oleh pesaing. 4. Menciptakan. Faktor atau fitur apa yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri. Dalam industri, fitur baru apa yang sebaiknya diciptakan, fitur baru yang mampu memberikan value tinggi kepada pelanggan dan selama ini belum pernah ditawarkan oleh para pesaing. Blue Ocean Strategi Principles. Prinsip formulasi strategi. 1. Merubah batas market, menciptakan market space baru atau maksudnya memudahkan pencarian. 2. Fokus pada big picture, planning. 3. Menjangkau di luar market demand yang ada, maksudnya pengembangan. 3. Strategi sequence yang benar atau pembentukan bisnis model. Prinsip eksekusi. 1. Atasi hambatan di dalam organisasi. 2. Satukan eksekusi dalam strategi. Perbandingan antara Red Ocean strategi dengan Blue Ocean strategi adalah Red Ocean strategi bersaing pada market space yang sama, mengalahkan kompetitor yang sudah ada, eksploitasi demand yang sudah ada, mengikuti value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost. Sedangkan di Blue Ocean menciptakan market space baru,
kompetitor sudah tidak relevan lagi, menciptakan dan menangkap demand baru, memecahkan value cost trade-off, aliansi sistem dan aktivitas mengejar diferensiasi baru dan low cost. Contoh alternatif industri. Bioskop bersaing tidak hanya dengan bioskop lain, tetapi juga dengan restoran, karena sama-sama mempunyai fungsi entertainment malam hari bersama keluarga. Tiket pesawat yang murah mengejar harga tiket kereta api. NetJets menjual pesawat pribadi dalam satuan 1/16-nya, private jet sharing dengan alternatif menjadi pesawat yang mahal, dan naik pesawat komersial biasa. iMode Docomo merupakan alternatif atas wireless internet dan handphone. Contoh strategi grup. Toyota menciptakan Lexus untuk luxury model mobilnya, melepaskan diri dari grup kelas tengah membeli mobil membidik kelas atas. Swatch sebagai arloji asli Swiss membidik market lain dibanding arloji Swiss lainnya. Curves adalah health club yang khusus untuk wanita, murah dan praktis dengan lokasi di luar pusat kota. Porsche dengan mobil mahalnya masuk pada Boxster yang dijual setengah harga Porsche lain dan membuat SUV untuk market lainnya. Contoh Bayers Group, iklan obat yang mulai membanjir untuk produk obat yang harus memakai resep. Tujuannya supaya keputusan memilih obat tidak lagi hanya tergantung pada dokter. Bloomberg mengubah sistem informasi untuk pedagang saham dengan memfokuskan model informasinya lebih untuk pialang saham dan bukan pada pemakai informasi teknologi. Novo Nordisk membuat obat insulin yang dapat dipakai oleh penderita diabetes tanpa bantuan dokter dengan menggunakan sistem yang mudah, NovoPen. Dan inovasi terbarunya mempunyai memori pada pen tersebut, jadi tidak mungkin pemakai lupa melakukan 2 kali penyuntikan walaupun mungkin sebenarnya dia lupa. Contoh scope of offering. Barnes & Noble, toko buku yang mempunyai kafe di dalamnya di mana orang dapat makan kecil, minum kopi sambil memilih dan membaca buku. Menggabungkan bioskop dengan pelayanan penitipan bayi akan memudahkan orang di negara barat supaya tidak perlu mencari babysitter selama menonton. Coffee shop yang mulai umum dalam menyediakan komputer untuk kebutuhan internet. Ruang tunggu di bandar udara menyediakan ahli pijat refleksi. Contoh fungsional emosional. Swatch, pabrik arloji Swiss yang membuat arloji sebagai fashion produk berkualitas yang tidak mahal. Body Shop yang mengubah bisnis fashion yang penuh emosi kepura-puraan menjadi lebih fungsional. Hibi House berasal dari Jepang, adalah tempat potong rambut untuk pria yang murah, cepat, praktis, dan tanpa pelayanan yang berlebihan. Viagra bukan lagi medical treatment tetapi telah menjadi lifestyle enhancement. iPod diciptakan Apple pada saat yang tepat, ketika industri musik yang sedang dalam kebingungan dan tidak ada persaingan di situ. iPod mampu menampung ribuan lagu. CNN menciptakan demand untuk 24 jam berita real time yang disiarkan langsung. Cisco menciptakan produk yang akan dibutuhkan orang melihat jalur waktu akan kebutuhan tersebut. Dalam penciptaan market space yang baru dengan melihat waktu, ini ada 3 hal penting untuk menjadi proaktif melihat jalur waktu sebagai berikut. 1. Perjalanan servis atau produk akan merubah industri kita. 2. Tidak dapat dikembalikan lagi. 3. Arahnya sudah jelas. Blue Ocean Strategy Summary. 1. Keluar dari persaingan Red Ocean yang berdarah-darah dan pindahlah pada Blue Ocean yang menguntungkan. 2. Fokus pada value innovation, peningkatan nilai tambah luar biasa pada pelanggan. 3. Keluar dari kebiasaan berpikir di industri tersebut dengan menciptakan market space yang baru. 4. Gunakan strategi Canvas atau 4 Action Framework untuk menciptakan value dan low cost secara bersamaan. 5. Pemikiran haruslah dari keuntungan pelanggan, baru ke harga, biaya, dan bagaimana mengadaptasikan keadaan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.
Demikian penjelasan Blue Ocean Strategi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.